jujur aja saya membawa catatan. Karena kalau saya nggak bawa catatan, saya khawatir tertawa terus dari awal sampai akhir, nggak terkendali, jadi lupa semua. Karena memang lucu, apalagi ketika melihat Pak Fahru cengenges begitu. Karena ini publik, maka saya juga respon saya ini akan saya publikasi juga. Ini saya beberapa catatan saya ini. Ungkapan Pak Fahru belajar nasab dari mana? Kok bicara nasab? Orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya, ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Pak Fahru status akademik S3 sebagaimana status akademik Dr. Pak Fahru itu adalah awal sebuah perjalanan akademik, bukan akhir dari sebuah perjalanan akademik. Sebagai sebuah awal perjalanan akademik, doktor itu simbolik. Justru yang akan dihargai adalah temuan setiap orang atau discovery seseorang. Bahkan dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademik, memungkinkan anak seusia SMK, SMA memiliki sebuah temuan yang solutif terhadap permasalahan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban. Itu lebih dihargai daripada S3 yang stagnan, atau dalam tanda kutip profesor yang stagnan. Jadi status doktor atau profesor itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah otoritas untuk ngangkangi, merendahkan sebuah temuan. Seluruh akademisi di dunia ini itu akan menghargai setiap temuan yang dihasilkan dari sebuah riset ilmiah. Harusnya Pak Fahru atau nasabah siapapun lah, pakar nasab siapapun, itu justru mengapresiasi dengan Kiai Haji Imaduddin Otsman tanpa ada spesialisasi jurusan nasab, tapi punya temuan riset terkait dengan nasab. Lagi pula saya ingin bertanya pada Pak Fahru di perguruan tinggi mana yang ada jurusan tentang nasab di dunia ini itu? Nasab itu ditemukan di beberapa fakultas, dan memang persoalan nasab itu persoalan yang sepele, makanya nggak perlu dipermasalahkan kalau tidak ada masalah. Persoalannya ini kan ada latar belakang masalah yang melatar belakangi kenapa Kiai Imad harus melakukan penelitian. Pak Fahru tidak fair. Tadi menyampaikan kecewa terhadap akses riset Kiai Imad, dan di situ menghakimi Kiai Imad seolah-olah dalam posisi yang bersalah. Bukan menyampaikan ide ilmiah untuk berdiskusi dengan Kiai Imad sebagai antitesa yang baik untuk menghasilkan sebuah sintesa, tapi menghakimi Kiai Imad. Udah setahun saya selalu melihat berseliweran di medsos, khususnya di WhatsApp. Banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian, dan statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme, kebencian kepada satu kelompok tertentu. Ada yang tidak fair dari Pak Fahru Apa? Mengapa Pak Fahru tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasaban habaib yang berdampak kepada masyarakat yang notabene adalah warga NU, dan bahkan memuji-muji habaib dengan memunculkan telah dialog dengan para ilmuwan di dunia, bahkan keliling dunia. Saya mempunyai banyak kolega di seluruh dunia. Saya kebetulan mengikuti beberapa forum internasional. Itu beberapa kali saya tanya kepada orang-orang teman kita, kolega saya misalnya dari Mesir, dari Maroko, dari Bahrain, dari Irak. Nggak ada orang yang ribet nasab Bani Alawi, ini nggak ada. Dalam dialog itu apa artinya memamerkan keliling ke luar negeri, ketemu orang-orang tokoh-tokoh luar negeri? Dalam dialog itu yang harus ditampakkan adalah pikiran Pak Fahru Saya kira Pak Fahru tahu data Pak Fahru kalau ingin membela Habib silahkan. Kiai Imad juga sudah siap. Mengapa saya harus merespon ini? Saya warga NU, Pak. Malu ada pengurus PBNU seperti Pak Fahru Ini saya beranikan ini. Mengapa? Menghakimi warga kalaupun tidak diperbolehkan untuk menisbatkan sebagai pengurus NU, tapi paling tidak Kiai Imad adalah warga NU. Kalaupun ingin berbuat adil secara akademik, tapi yang nampak di situ Pak Fahru itu membuat sikap yang understatement, merendahkan Kiai Imad dengan menggunakan otoritas PBNU, ketua PBNU. luar biasa. Kecewa terhadap ekses riset, tapi tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasaban habaib. Udah setahun saya selalu melihat berseliweran di medsos, khususnya di WhatsApp. Banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian, dan statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme, kebencian kepada satu kelompok tertentu. Ketika habaib mencaci Mbah Hasyim Asy'ari, Pak Fahru di mana? Ketika ada habaib melarang jamaahnya agar anak-anaknya tidak membaca sholawat badar dan masuk ke Ansor, Pak Fahru di mana? Ketika ada habaib mencaci kasepuan di NU, Pak Fahru di mana? Habib Rizik mencaci-caci Gus Dur, Pak Fahru di mana? Ketika ada kiai-kiai korban dawir, masyarakat korban dawir ini tidak hanya dari berita Kiai Imad dan berita saya, katakan begitu,
Habib Bahar sendiri mengakui banyak Habib yang dawir-dawir itu juga muncul dari para habaib. Pak Fahru Razi di mana untuk memberikan sebuah suaka yang membebaskan dan mencerahkan warga NU, tetapi BNU loh, bidang agama loh, ceramah-ceramah yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak sehat terhadap kiai-kiai yang dikeluarkan oleh seorang ketua Robitoh. Istilahnya itu ada di NU, Pak Fahru Razi. Ketika ketua Robitoh mengatakan kiai dengan sebutan-sebutan hewan, saya aja nggak enak menyebut. Pak Fahru Razi di mana? Mungkin Pak Fahru Razi bisa bicara, itu kan oknum. Oke, itu oknum. Kemunculan Kiai Imad itu juga bagian dari, kalau sama-sama menggunakan istilah oknum, itu juga oknum yang pantas untuk keluar dalam rangka menjawab latar belakang itu. Wah, saya juga agak apresiasi itu dalam dialog Pak Fahru Razi ternyata juga menampakkan kenasapannya sebagai Wali Songo. Saya ini cucu Sunan Giri. Dari siapa? Dari ayah saya, kakek saya. Kami punya catatan. Ketika Habib Bahar mengatakan Wali Songo nggak punya keturunan, sementara Pak Fahru Razi di situ menyampaikan sebagai Wali Songo. Pak Fahru Razi di mana? Ada Kiai NU di pengadilan dalam konteks mempertahankan kebenaran, dimaki-maki oleh Habib Bahar dengan ungkapan-ungkapan Muhammad kakek ente atau kakek aneh. Masa Pak Fahru Razi nggak kasihan? Orang NU loh Pak, ini loh Pak. Orang NU. Masa nggak kasihan? Baru ini saya agak marahin. Ketua PBNU itu yang cerdas lah, udah pengurus besar lah, betul ulama kok gak cerdas gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah Muhammad. Ada lagi, ini saya saksikan itu Pak Fahru Razi bicara dengan memotong-motong Kiai Imad. Padahal selama Pak Fahru Razi bicara, Kiai Imad tidak motong-motong loh, sampai selesai. Etika dialognya di mana? Etika wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahumnya di mana? Apa artinya memamerkan rapat internasional hanya untuk pamer itu? Dialognya dengan Kiai Imad sebagai mu'tarid, sampaikan pada Kiai Imad hal-hal yang tidak Pak Fahru Razi setujui dari Kiai Imad itu apa? Belum terjawab. Gampang. Saya juga udah tahu. Ngapain? Di tempat itu juga yang dibutuhkan dari Pak Fahru Razi. Itu aja refleksi singkat. Terima kasih. Semoga kita semua dapat petunjuk dari Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad bagian daripada kecintaan Kiai Imad kepada bangsa Indonesia, kepada ulama yang jadi korban habaib, kepada masyarakat yang sekarang ini telah terdoktrin oleh habaib dan yang menjadi korban. Bahasa dawir itu tidak hanya dari bahasa Kiai NU loh Pak Fahru Razi. Lisan-lisan habaib itu juga biasa bicara dawir-dawir itu. Subhanallah, anta maulana ya Rabb. Baik Pak, dari warga NU Rembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.